Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Tutorin aja. Pada hari ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya tentang dasar-dasar pneumatik, yaitu bahas tentang apa? Bahas tentang catu daya. Ya, oke, kita lanjut aja. Kenalin apa sih itu catu daya, gitu ya. Kita coba. Catu daya itu nama lainnya apa sih? eh, Kalau di bidang elektronika namanya power supply gitu ya. Artinya sumber tenaga gitu. Artinya sumber tenaga. Jadi di pneumatik juga ada sumber tenaga. Sumber tenaga yang kayak gimana gitu ya. Yuk kita lanjut. Nah, catu daya pneumatik yang kita bahas itu harus menjamin atau sumber energi untuk pneumatik itu harus menjamin udara yang berkualitas. Jadi bukan udara yang ada di sekitar kita. Udara yang ada di sekitar kita kan udah ada campuran polusi, ada debu dan segala macam gitu ya. Nah, kita harus menjamin udara yang berkualitas untuk komponen-komponen pneumatik yang kita punya gitu. Nah, kemudian di dalam catu daya dan tujuan adanya catu daya ini adalah untuk eh, menghasilkan udara yang bersih, udara yang kering, dan udara yang bertekanan tepat untuk semua komponen pneumatik yang kita gunakan. Paham ya sampai sini ya? Jadi, catu daya itu dibutuhkan. Artinya sumber energi pneumatik itu yang tekanan udara itu sangat dibutuhkan untuk menjalankan sistem pneumatik yang kita punya. Nah, komponen catu daya apa aja sebenarnya? Yang pertama ada yang namanya kompresor, gitu ya. Kompresor ini kalau di kalau di aslinya kompresor itu kayak pompa. Pompa yang menarik udara gitu ya, menarik udara supaya dipampatkan. Nah, udaranya itu dipampatkan supaya dia punya tekanan. Kalau udaranya nggak dipampatkan, dia nggak punya tekanan. Contoh, kalian niup balon. Nah, di dalam balon itu kan udaranya, kalau misalnya kita niup balon itu kan udah balonnya menjadi besar gitu ya. Nah, ketika kita lepas, itu kan eh, udaranya keluar secara ada tekanannya, ada dorongannya. Bahkan ketika kita lepas, balonnya terbang kemana-mana. Nah, itu ada tekanannya itu. Jadi kompresor itu sama kayak kita niup gitu ya, kemudian ditaruh di tempat khusus, dipampatkan udaranya, kemudian nanti sewaktu-waktu kita gunakan dikeluarkan. Nah, gitu ya, itu gunanya kompresor. Kayak kayak diri kita yang meniup balon. Ya, dia jadi kompresor cara kerjanya itu pompa yang menarik udara kemudian dipampetin sama dia udaranya supaya nanti udaranya bertekanan. Nah, kemudian ada tangki. Ya, tangki ini gunanya apa? Gunanya untuk menyimpan udara yang dipampatkan. Sama seperti balon. Balon itu fungsinya menyimpan udara yang kita pampatkan, yang kita tiup gitu ya, yang supaya nanti ada tekanannya sama kayak balon. Tapi tangki ini bentuknya dari besi bukan dari karet gitu ya. Artinya ya udah ketika udah dipampangnya situ ya tangki itu supaya kuat gitu. Tekanan berapapun dia bisa menahan menahan tekanan udaranya biar nggak meledak atau nggak terjadi kecelakaan kerja nanti. Nah, itu gunanya tangki yang ada pada sistem kompresor. Kemudian ada yang namanya pengering udara. Nah, pengering udara ini kenapa sih kita butuh? Karena gini, udara yang kita pampatkan itu punya kandungan air. Jadi semakin kita pampatkan, itu biasanya eh, udara itu dingin. Dingin atau bisa jadi juga tangki yang kita punya tuh jadi panas karena saking dinginnya gitu ya. Karena saking dinginnya dia jadi panas tangkinya. Tapi udara itu ketika kita tiupkan agak berasa dingin gitu, agak berasa dingin. Nah, dingin itu ketika ketika dia dipapatkan lama segala macam, itu mengembun. Mengembunnya di mana? Di dalam tangki, bukan di luar tangkinya. Paham ya? Mengembunnya itu di dalam tangki artinya nanti di dalam tangki itu terdapat air, air dari udara yang kita pampatkan. Nah, itu harus punya pengering udara di dalam tangki itu gitu ya. Harus ada sistem pengeringnya atau sistem pembuangan airnya yang bisa kita gunakan supaya di dalam tangkinya nggak ada air yang banyak
karena udara itu yang tadi mengandung air, gitu ya. Itu makanya sistem catu daya pneumatik itu harus punya yang namanya pengering udara. Kemudian yang keempat ada saluran udara. Saluran udara artinya eh, media penyaluran udara yang bertekanan. Ingat, udara yang bertekanan itu ketika dari kompresor sangat tinggi, nggak mungkin rendah, nggak mungkin cuma 1 bar, 2 bar, 3 bar, atau 8 bar. Itu 8 bar aja udah kenceng banget gitu ya. Kalian bisa coba cek di kompresor kalian masing-masing kalau punya di rumah. Nah, itu harus ada saluran udara yang sifatnya eh, dia nggak bisa digoyangkan oleh tekanan yang tinggi. Nah, ini saya ambil contoh adalah pipa besi. Nah, kenapa pipa besi bisa? Pipa besi itu kalau misalnya kita punya tekanan yang agak tinggi, pipa besi lebih kuat dibandingkan pipa yang dari karet atau pipa-pipa dari paralon segala macam. Nah, itu kurang kuat untuk menahan tekanan udara. Makanya kita menggunakan pipa besi supaya lebih kuat gitu ya, supaya nggak nantinya terjadi gampang bocor segala macam, itu gunakan pipa besi. Tapi pada saat kita menggunakan udara bertekanan itu ke komponen-komponen untuk praktek pneumatik, itu menggunakan selang biasa pun bisa, artinya selang yang punya standar khusus ya untuk 3 sampai 8 bar. Itu ya sedikit agak tebel lah selangnya. Beda dengan selang untuk hidrolik ya. Kita bedakan selang untuk pneumatik dengan selang untuk hidrolik itu beda. Gitu, nggak bisa pakai selang biasa. Kalau selang air bisa nggak? Selang air sudah pasti nggak bisa kalau selang air. Jadi ada khusus selang yang digunakan untuk udara, selang yang digunakan untuk minyak, dan selang yang digunakan untuk air. Itu beda-beda. Kita gunakan yang untuk udara selangnya, gitu ya. Nama lainnya kalau di dunia pneumatik, tubing. Tulisannya TUBE, ya, tube atau tubing. Nah, itu yang biasa kita gunakan bahasa-bahasa untuk di pengajaran atau untuk di pelatihan dan segala macam, itu namanya tubing, ya. Tubing yang buat pneumatik. Nah, kemudian yang terakhir adalah unit pelayanan udara. Nah, ini unit pelayanan udara itu adalah media distribusi yang udara bertekanan dari kompresor ke si pengguna atau komponen-komponen pneumatik yang ada gitu ya. Dia media distribusinya. Ingat, dia media distribusinya. Tapi untuk sumber sumber dari pneumatiknya itu adalah kompresor, mulai dari kompresornya, tangki, pengering udara, sama salurannya. Ya, itu yang menjadi sumber energinya, sistem sumber energinya. Tapi kalau unit pelayanannya ini digunakan di setiap sistem yang kita buat. Pasti ada unit pelayanan udara. Kenapa? Karena dari kompresor harus diturunkan tekanan udaranya supaya bisa masuk atau supaya tidak merusak komponen-komponen pneumatik yang kita punya. Karena komponen pneumatik yang kita punya yang biasa dibuat untuk simulasi itu range tekanannya 3 sampai 8 bar. Tapi kalau kompresor itu bisa nyampe 20 bar, 40 bar. Ya udah, ya bisa rusak lah ketika kita menggunakan eh, yang harusnya cuma 3 sampai 8 bar tapi kita kita gunakan 20 bar. Itu udah pasti rusak tuh komponen pneumatiknya. Jadi jangan jangan sampai kita merusak komponen pneumatik yang kita gunakan. Sayang gitu ya. Kita karena komponen pneumatik agak mahal soalnya. Kalau kalian beli di pasaran tuh agak mahal gitu. Nah, kemudian ada kita bahas tentang unit pelayanan udara. Nah, kalau unit pelayanan udara nih, ini ada contoh kompresor nih ya. Nah, ini ada pompa gitu ya. Ada pompa yang fungsinya untuk mengambil udara, kemudian dimasukkan ke dalam nih tangkinya gitu ya, ini tangki. Nah, di sini nih yang kuning ini nih, ini biasanya untuk pembuangan air. Sorry sorry, bukan yang kuning, yang ini nih, yang hitam ini nih. Nah, ini untuk pembuangan air nih. Biasanya pembuangan air yang ada di dalam tangkinya. Nah, masa yang kita kumpulin kan udara ya, udara kita pampatkan, tapi yang dikeluarkan itu bisa jadi air gitu. Makanya
ini harus ada pembuangan, yang tadi harus ada pengeringnya. Nah, ini contoh sistem pengeringnya supaya airnya bisa kebuang. Nah, di sini ada yang namanya manometer. Manometer ini dikhususkan atau difungsikan untuk mengetahui tekanan yang ada di dalam tangkinya. Itu udah berapa bar gitu. Ini yang pusatnya. Kemudian di sini ada ini untuk tadi ini kayak unik. Ini semacam air service unit. Air service unit yang artinya dia bisa mengatur tekanan yang keluar dari tangki ini. Dia bisa berapa. Nah, ini termasuk dari unit pelayanan udara. Nah, nanti di setiap sistem harus ada ini nih. Harus ada unit pelayanan udara atau air service unit. Supaya apa? Supaya tekanan yang kita dapatkan itu ya benar tekanannya 6 bar. Nggak mungkin kan kalau misalnya ini ada di dalam satu ruangan sumber, terus kita berada di ruangan lain, kita nggak menggunakan air service unit, kita nggak tahu berapa tekanan yang kita gunakan. Nanti kalau tiba-tiba 20 bar, kemudian kita masuk ke dalam eh, si mana sih komponen-komponen pneumatik yang kita punya di ruangan lain, itu 20 bar. Waduh, rusak dah tuh. Jadi nantinya ada kecelakaan kerja. Makanya jangan di setiap yang sistem harus menggunakan air service unit ya. Tadi gunanya untuk itu. Nah, di dalam air service unit atau unit pelayanan udara itu ada apa aja? Pertama ada filter penyaring udara dari kotoran kecil dan debu. Ingat, dari filter itu menyaring udara dari kotoran-kotoran kecil dan debu. Itu gunanya filter yang ada di unit pelayanan udara. Ada juga filter yang eh, apa ya? Filter itu yang fungsinya untuk menyaring kadar air. Artinya nanti kadar kadar air yang melewati air service unit itu dikumpulin jadi satu tuh. Nah, gitu. Jadi, kadar air yang keluar dari air service unit nggak terlalu besar. Jadi, ya, walaupun tetap ada kadar airnya, nggak bisa dihilangkan, gitu ya. Kadar air itu nggak bisa dihilangkan, tetap ada. Tapi kita bisa filter, kita bisa perkecil. Di situ kita bisa perkecil supaya nggak terlalu banyak kadar airnya. Ya, kemudian di situ di dalam air service unit atau di dalam unit pelayanan udara itu juga ada yang namanya pengatur tekanan. Pengatur tekanan ya, memberikan batas maksimal tekanan yang digunakan si pengguna gitu ya. Jadi di dalam air service unit ada pengatur tekanannya. Pengatur tekanannya. Jadi jangan sampai lebih dari kalau misalnya buat simulasi, jangan sampai lebih dari 8 bar gitu ya. Jangan sampai lebih dari 8 bar atau kalau lebih ya dia bisa merusak si komponennya. Makanya kita harus hati-hati menggunakan tekanan udara ini. Apalagi kalau misalnya tekanannya 5 bar aja kita kita dengan selang kecil kita arahin ke tubuh kita, itu bisa memperlebar pori-pori dan itu jadi sakit. Jangan jangan sampai dipergunakan seperti itu. Apalagi ke bagian muka dengan tekanan yang besar kamu main-main gunakan selang yang kecil gitu ya atau tabing yang kecil untuk iseng ke daerah mata temen kamu itu bisa jadi matanya rusak gitu. Itu bisa jadi buta gitu ya. Jadi hati-hati sekali untuk menggunakan tekanan udara yang sangat tinggi. Itu hati-hati. Makanya di dalam air service unit harus ada pengatur tekanannya supaya nggak terlalu besar ya, supaya nggak terlalu besar gitu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pelumas. Ya, pelumas ini digunakan untuk melumasi komponen-komponen pneumatik agar tahan dari korosi. Gitu ya. Yang tadi saya bilang, udara yang keluar atau udara bertekanan yang keluar dari air service unit pasti mengandung kandungan air. Ya, pasti mengandung air tuh. Kadar airnya ada tuh. Nah, kalau misalnya komponen kita kena air terus, itu dalamnya korosi. Nah, makanya harus ada yang namanya pelumas supaya dia nggak jadi karat atau korosi, supaya dia nggak korosi. Paham sampai sini? Tentang unit pelayanan udara? Oke, saya rasa kalian paham. Yuk kita cek aplikasi pneumatiknya yang mana sih si kompresor itu gitu ya. Kita coba cek. Nah, oke, ini saya hilangin dulu. Nah, di dalam pneumatik gitu ya, untuk melihat catu daya
atau sumber tegangan atau sumber tekanan itu adanya di mana? Adanya di supply elemen. Supply elemen artinya elemen elemen-elemen yang untuk mensuplai komponen-komponen pneumatik. Nah, untuk kompresor sendiri ada tiga gitu ya. Ada tiga, satu, dua, tiga. Ada tiga nih. Ada tiga simbol. Nah, yang pertama kompresor yang seperti ini. Ini kompresor juga nih namanya nih. Kompresor ini, kalau yang ini variabel kompresor. Gitu ya, ini variabel kompresor. Tapi kalau yang ini kompresor. Kompresor yang biasa kita gunakan untuk ini kalau ini kan ada dua inputan gitu ya. Kalau ini ada satu. Tapi di dalam kompresor ini ada segitiga nih sebagai sumber tekanannya yang kita gunakan biasa dalam simulasi itu yang segitiga karena yang paling simpel yang ini yang segitiga gitu ya. Tapi kalau kalian beli dengan menunjukkan simbol ini ke tukang pneumatik atau ke tukang yang menjual kompresor dia nggak bakal paham nih simbol segitiga itu apa maksudnya gitu ya. Jadi kalian bilang aja, bang beli kompresor gitu. Baru dikasih satu unit tadi. Nah contoh satu unitnya kayak tadi gini. Nah kayak gini satu unitnya ini minimal yang paling kecil, yang paling sederhana. Tapi yang gede ada lagi kompresor yang paling besar. Gitu ya dia bisa menampung ratusan bar gitu, ratusan bar tekanan udara mungkin. Ya, kalau yang ini ya ada spesifikasinya tertentu lah. Itu bagian orang-orang kompresor lah yang tahu. Nah, kemudian ini kompresor simbolnya di dalam pneumatik. Kemudian kalau unit pelayanan udara itu yang ini nih, air service unit. Nah, ini di dalam ini ada apa nih? Pertama ada filter, sekaligus di sini ada pelumasnya. Kemudian ada pengatur tekanannya dan juga ada manometer. Artinya kita harus tahu besar besar tekanan yang ada di dalam yang akan memasuki air supply apa air air service unit itu berapa bar. Jadi kita harus tahu tuh. Nah, ini juga kita bisa atur nih, karena kan ini adanya di setelah pengaturan ya. Setelah pengaturan ini kan jatuhnya kalau misalnya dari sini, ini misalnya dari sini kita aturnya sekitar 10 bar misalnya. Nah, tekanan yang udara yang masuk ke dalam air service unit di inputnya, di sini masuknya 10 bar gitu. Nah, di sini ini 10 bar ini melalui filtering dulu, difilter dulu nih. Mulai dari debu sama kadar airnya difilter. Nanti setelah dari sini dia dikeluarkan, tapi dikeluarinnya melalui ada pengatur udaranya, pengatur tekanannya. Nah, ini simbol pengatur tekanannya. Nah, ini kita bisa setting berapa besarnya. Misalnya cuma 4 bar. Misalnya cuma 4 bar gitu ya. Misalnya cuma 4. Maka ini menunjukkan nanti 4 bar ketika kita play. Nah, di sini menunjukkan 4 bar. Kalau misalnya kita nggak percaya, kita play aja. Oke. Yes. Nah, di sini nih menunjukkan nanti di aslinya dia 4 bar. Karena dia sudah diatur sama tekanan ini. Kalau kalian nggak percaya, kita kasih manometer di sini. Kita kasih manometer, kemudian kita coba sambungin manometer. Nah, ini manometer sama nih, manometer juga gitu ya, simbolnya seperti ini. Mau dia di kiri atau di kanan, yang penting ada simbolnya. Nah, ini 4 bar gitu ya. Setelah yang di sininya kita coba cek, di sini ada kalau di sini dia kalau di sini dia 10 bar, maka ketika lewat air service unit yang punya tekanan pengatur tekanan di sini 4 bar gitu. Artinya komponen kita nggak akan rusak gitu ya. Kita atur dulu nih di air service unitnya gitu. Air service unit kayak gimana sih bentuknya kita lihat. Nah, bentuknya kayak gini nih air service unit nih. Nah, di sini ada filternya gitu ya. Ini nanti di sini ada kandungan air nih. Ada air, nanti airnya mau bersih mau kotor tergantung dari udara yang kita dapat. Ini ini yang inputnya nih, yang di bawah sini nih yang biru. Nih input eh, si si kompresor gitu ya. Ini inputnya. Yang ini output ya, ini outputnya. Atau bisa jadi ini outputnya, ini inputnya, tergantung nanti kayak gimana.
Nah, ini bisa kita ganti sih, komponen ini bisa kita tuker dan segala macam, gitu ya. Bisa bisa sama-sama yang ini gitu ya, bisa sama-sama yang ini. Tapi kalau yang ini ada pengunci, ada yang warna merah itu seperti apa ya? Kalau yang warna merah ada penutupnya, buka tutupnya. Nah, ini ada manometernya, ini ada pengaturnya. Nah, kita atur di sini nih. Ini adanya di sini nih. Simbol ini diatur sama yang biru ini. Nah, implementasinya. Kalau yang filter ini segitiga, apa segi empat atau belah ketupat, ini adanya di bawah nih. Ini filteringnya, gitu ya. Terus ini adanya di depan nih. Ini namanya manometer. Kita ingin tahu berapa bar yang akan kita gunakan. Nah, ini kita aturnya di sini, gitu ya. Itu simbol dari air service unit. Nah, ini ada manometer ya. Tadi kita atur, coba kita lihat lagi. Ternyata sama. Kalau misalnya ini kita atur lagi dia 3 bar, berubah tuh manometernya dia berubah. Kita perhatikan ini nih. Nah, ini 10 bar. Kalau misalnya 11 16 bar, trial sumbernya ini nggak bisa, harus tetap 10 bar gitu ya. Ini maksimumnya gitu. Makanya kita harusnya ya minimal 6 bar lah untuk nanti kalian gunakan pada saat praktik pneumatik di sekolah kalian masing-masing atau di ruang praktik kalian masing-masing. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai cat udara, gitu ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Nantikan video tutorial selanjutnya yang akan membahas tentang apa? Tentang pengendali atau katup pengendali aliran. Terima kasih dari saya. Jangan lupa like, komen, dan eh, subscribe channel saya atau channel tutorin aja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.